Selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eva Dewi Purwitasari sebagai tutor atau dosen kelas mata kuliah Bahasa Indonesia UT. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai diskusi Bahasa Indonesia sesi keempat, tuton keempat, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurman, Prodi Agribisnis, UPBJJ Makassar. Jadi pada saat sekarang ini, saya akan menjawab diskusi pada sesi keempat, yaitu adapun sumber diskusi atau soal diskusi yang diberikan. Yang pertama, membuat gagasan tentang topik COVID-19 yang mengacu pada garis besar kerangka topik pada BMP Bahasa Indonesia yang telah diberikan kepada mahasiswa UT. Yang kedua, berdasarkan soal nomor 1 tadi yang sebelumnya saya jelaskan, mahasiswa dipersilahkan mempresentasikan gagasan mahasiswa dengan membuat video berdurasi maksimal 10 menit dan diunggah pada akun YouTube masing-masing. Yang ketiga, tugas nomor 1 dan 2 diunggah pada kolom diskusi yang telah disediakan. Khusus tugas nomor 2 nanti disertakan linknya di deskripsi. Baik, mungkin itu pembuka dari saya. Saya akan memulai setelah saya membuat hasil diskusi, membuat rangkuman diskusi dari pertanyaan yang tadi. Saya sudah menulis, jadi saya akan menerangkan melalui video ini sambil membaca apa yang telah saya tulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Eva Dewi Purwitasari sebagai tutor dan dosen ke kelas mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, sebelum kita memulai, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkah dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul pada forum ini untuk mengikuti diskusi mengenai penyakit virus COVID-19 yang kemarin sudah lewat, dan saya diminta untuk membahas ini, jadi saya akan membahas. Hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa serta ibu dosen yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bersama, berdasarkan informasi yang telah menyebar luas di sosial media, di media televisi maupun di media yang lain, COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus jenis coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada makhluk hidup, khususnya manusia. Dan jenis virus ini sangat mematikan menurut beberapa pakar ahli ilmu di bidang virus ini. Adapun beberapa jenis virus yang kita ketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan,
Yang pertama pada manusia, mulai dari gejalanya itu seperti batuk, flu, pilek atau pilek. Kemudian coronavirus jenis ini ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19, dan virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan di Cina, lebih tepatnya provinsi Hubei pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu. Di akhir Desember kita mulai ribut lah membahas coronavirus yang telah masuk ke Indonesia. Kemudian di Indonesia sendiri pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret, yang mana orang pertama yang terjangkit virus ini, track recordnya atau histori perjalanan orang pertama yang terjangkit ini memang memiliki data perjalanan sebelum ke Indonesia. Dia dari wilayah Cina memang. Jadi orang ini yang pertama kali menyebarkan di Indonesia. Kita lanjut. COVID-19 atau COVID-19 ini memiliki beberapa tanda umum atau gejala yang dapat kita lihat. Paling umum seperti yang media-media perlihatkan di sosial media, karena saya banyak melihat berita di sosial media terkait coronavirus ini. Beberapa tanda umum dan gejala yaitu demam. Yang pertama demam, batuk kering, rasa lelah. Gejala lainnya seperti yang dialami beberapa orang, meliputi rasa nyeri, sakit hidung tersumbat, sakit kepala, sakit tenggorokan, diare, dan kehilangan indera rasa, khususnya di penciuman dan perasa. Indera rasa. Gejala-gejala yang lain, gejala-gejala ini bisa dikatakan gejala-gejala ringan, tapi pada saat di era pandemi kemarin, gejala ringan ini sangat dianjurkan untuk tidak menganggap enteng terkait gejala-gejala yang saya sebutkan tadi. Dari tenaga medis, dokter juga menyarankan jangan menganggap enteng gejala-gejala berat atau ringan saja kita dilarang, apalagi yang gejala besar. Selanjutnya, berikut merupakan proses penyebaran. Menurut WHO, COVID-19 ini menular melalui orang yang telah terjangkit atau terinfeksi coronavirus. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil yang melalui hidung, mulut, yang mana pada saat kita bersin atau berbicara batuk. Nah, tetesan-tetesan kecil ini yang keluar dari mulut atau hidung itu akan mendarat ke beberapa tempat umum, seperti misalnya contoh di tempat makan. Itu sangat gampang penyebaran virusnya. Selain dalam hal ini tempat umum. Kemudian tetesan itu mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu kita sentuh, itu akan membuat virus itu menyebar. Ketika kita sentuh atau hirup, kemudian benda yang terjangkit tetesan
virus tadi, kemudian kita sentuh dan biasanya kita secara tidak sadar menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, yang mana itu adalah saluran yang virus tersebut gampang menyebar dan gampang membuat orang lain terjangkit coronavirus. Adapun pencegahan yang kita lakukan dan tenaga medis anjurkan terkait penularan COVID ini dapat dilakukan beberapa kegiatan pencegahan, mulai dari mencuci tangan, menggunakan air bersih, menggunakan sabun, menjaga jarak 1-3 meter, mengurangi kerumunan, menutup hidung dan mulut menggunakan masker, atau pada saat kita memiliki gejala itu sangat dianjurkan orang yang memiliki gejala sangat dianjurkan untuk menggunakan tutup mulut atau masker, karena dengan menggunakan masker itu meminimalisir terjadinya penularan virus corona. Selanjutnya beberapa pencegahan yang lain seperti isolasi mandiri, isolasi di rumah, atau isolasi di tempat yang tenaga kesehatan anjurkan atau pemerintah anjurkan, seperti hotel tempat isolasi dan berbagai macam tempat lainnya. Itu termasuk pencegahan penularan COVID-19. Ada ketika kita telah mengalami gejala, langkah yang terbaik setelah melakukan berbagai macam pencegahan tadi, langkah yang terakhir mungkin bisa kita lakukan yaitu segera menghubungi tenaga kesehatan terdekat atau pemerintah terdekat dan tetap mengikuti dan update terkait informasi tentang virus ini. Mungkin cukup sekian gagasan dari saya, hasil jawaban dari diskusi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon agar saya dibimbing baik itu dari dosen mata kuliah bahasa Indonesia dan maupun dari teman-teman mahasiswa yang lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.